Hasil interview terjawab, Nurjaman lulus menjadi buruh pabrik. Sebuah profesi yang lumayan sebagai pertunjukan peran sosial. Pikiran Nurjaman merasa lega. Ijazah SMA-nya ternyata laku juga untuk diadu di dunia nyata. Besok tetangga sekampung pasti akan melihatnya dengan cara berbeda. Sedikit lebih berharga, lebih jadi. Namun dari kasur terlihat jam dinding memukul 2 pagi dan matanya belum mau terpejam. Pikirannya ternyata masih ramai, sibuk membayangkan bagaimana esok hari ia akan menampilkan diri. Nurjaman ingin memberi kesan apik dan berbeda bagi bosnya dan rekan-rekan kerja yang baru. Baju sudah disetrika, setelan hitam putih yang semacam standar buat pegawai baru pun telah siap. Tapi bagaimana dengan dirinya yang sesungguhnya? Apakah penampilan luar ini cukup untuk memberi kesan baik? Bayangan tentang ekspektasi orang lain terus merongrong pikirannya. Ia bertanya pada diri sendiri, kalau sekarang aku buruh pabrik, lantas apa lagi? Apa sebenarnya yang kucari setelah ini? Pukul 7 pagi, Nurjaman berangkat menuju pabrik. Masuk ke jalan yang dipenuhi pekerja lain. Rekan-rekan barunya menyapanya sekilas, tapi tak ada yang sungguh-sungguh memperhatikan. Oh, hanya si anak baru, pikir mereka. Sudah disapa ya sudah, mau diajak ngobrol apa juga. Akhirnya ia memutuskan untuk tampil sebagai sosok pekerja biasa yang bertanggung jawab. Seseorang yang mudah diterima dalam lingkungan yang mendambakan harmoni antara peran sosial dan kelegaan batinnya. Hari pertama berjalan lambat dan penuh kerutinan. Sepanjang waktu ia menjalani tugas-tugas mekanis yang seperti mencabut esensi dirinya sebagai pribadi yang unik. Tapi, pikir Nurjaman, apakah aku ini memang unik dan otentik? Di bawah deru mesin-mesin pabrik, Nurjaman merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Sesuatu yang bahkan ia sendiri tak sepenuhnya pahami. Apakah seluruh diriku akan didefinisikan hanya oleh seragam dan pekerjaan ini? Apakah ini benar-benar aku? Tanyanya dalam hati. Ketika jam menunjukkan pukul 5 sore, ia pun pulang. Dalam perjalanannya, Nurjaman terus berpikir, mana yang lebih baik? Menjadi seorang yang diterima banyak orang atau menjadi seorang yang benar-benar sesuai keinginannya. Tapi toh ia juga tak sepenuhnya tahu apa yang sebenarnya ia inginkan. Pertanyaan yang ia bawa pulang kini bukan lagi soal penerimaan orang lain, melainkan siapakah aku ini dalam dunia yang menuntut begitu banyak. Semakin dekat ke rumah, Nurjaman menyadari bahwa wajah yang harus ia tampilkan harus juga kembali berubah. Disesuaikan dengan ekspektasi orang rumah, bapak, ibu, kakek, nenek, kakak, dan adik, dan anggota keluarga lainnya. Dengan perasaan yang berlapis-lapis ini, Nurjaman tahu bahwa pekerjaan telah ditemukan dan ia berharap ada berkah Tuhan di dalamnya. Namun kini persoalan yang tak kalah berat hadir di dalam benaknya, yakni menemukan dirinya sendiri. Mungkin ia baru saja memulai pencarian ini. Suatu perjalanan yang entah singkat entah panjang, tapi mengharuskannya berjuang antara memenuhi harapan orang lain dan mengikuti kebenaran batin yang sejatinya belum sepenuhnya ia pahami. Ternyata kamu dan kita semua yang merasakan nasib yang sama masih kebingungan menentukan identitas diri kita. Seperti dalam teater, banyak sekali topeng yang bisa saja kita kenakan dan tampilkan ke hadapan orang lain agar orang lain ini menilai kita sesuai dengan topeng kita. Kita bahkan bisa berpura-pura jahat dan kejam, atau sok-sok alim, atau sok-sok menjadi pribadi dengan tutur kata yang lembut. Tapi di suatu kala akan muncul pertanyaan, apakah tampilan luar yang kita kenakan untuk dikenal orang ini memang benar-benar diri kita yang asli? Kalau kita pernah membaca karya-karya Dostoyevsky dan Tolstoy yang sama-sama sastrawan Rusia, kita akan disajikan dua konsep yang sangat berbeda tentang karakter-karakter manusia. Leo Tolstoy menekankan pemanaan identitas melalui peranan sosial kita bermasyarakat dan melalui keputusan-keputusan moral yang kita ambil, termasuk dalam lingkungan kerja atau kuliah malah. Di banyak kisah dan cerpennya, krisis identitas terjadi ketika protagonis terasing dari norma-norma sosial dan perjalanan mereka menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka seringkali memuncak dalam bentuk pengabdian kepada orang lain atau nilai-nilai moral yang lebih tinggi. Sebaliknya, Dostoyevsky menggali identitas dari dalam melalui konflik batin yang dalam dan seringkali gelap yang malah bisa menyasar pada kegilaan, kebrutalan atau bahkan ketidakacuhan dan absurdisme hidup manusia.
Tokoh-tokohnya seperti Raskolnikov di Crime and Punishment atau Ivan dan Alyosha di The Brothers Karamazov adalah sosok-sosok yang terkoyak oleh kontradiksi moral dan emosional yang intens. Dan yang perlu dilihat di sini ialah bahwa kombinasi formula keduanya ialah rumus yang cukup menarik untuk melahirkan sebuah identitas diri kita semua secara solid. Ada konflik yang jelas mengenai identitas dan persepsi atas identitas kita. Diri kita yang asli dengan diri kita yang dinilai oleh orang lain. Ini disebut dengan double consciousness atau kesadaran ganda. Apalagi di zaman di mana ekspresi diri menjadi segalanya, berwahanakan YouTube, TikTok atau Instagram atau malah OnlyFans, baik konten kreator dan komentator bebas menjadi siapa saja dan apa saja. Kita bisa menjadi yang paling pintar, paling lucu atau malah paling jahat. Tapi apa kita tidak pernah dalam semenit hidup kita menanyakan pada diri kita siapa sebenarnya diri kita ini? Apa kita benar-benar pribadi yang suka joget di TikTok? Atau kita ini sebenarnya punya karakter yang lebih dari yang hanya sekedar tukang goyang? Karena jelas ada akibat psikologi yang amat besar dari kemunculan semua platform sosial media ini, yang bukan hanya menggandakan kesadaran atau identitas kita, tapi memungkinkan kita untuk mempuluhkan, meratuskan identitas kita, menumpuk identitas kita yang sejati, yang merupakan kombinasi dari rumusan Dostoyevsky dan Tolstoy dengan identitas-identitas baru yang terus kita ciptakan sendiri hanya karena kita menginginkan cap dan branding baru sesuai keinginan orang lain, yang oleh Dubois sudah disimpulkan pada 120 tahun yang lalu. Kehidupan ganda semacam ini dengan pemikiran ganda, tugas ganda, dan kelas sosial ganda pasti menimbulkan kata-kata ganda dan cita-cita ganda, serta menggoda pikiran untuk makin berpura-pura atau malah memberontak, menuju kemunafikan atau menjadi radikal. Kalau harusnya untuk menemukan identitas diri kita yang sejati ialah menggabungkan, menyatukan kegandaan ini antara karakter kita yang asli menurut kita dengan karakter kita menurut penilaian orang lain, mungkin ini masih mudah. Tapi era kita yang sekarang semakin menuntut lebih dengan multiplikasi berbagai karakter dan ekspresi yang terus kita ciptakan secara digital. Di kolom komentar atau melalui tweet, kita bisa menjadi filsuf maupun badut, menjadi fetisis atau mengutip ayat Tuhan bahkan. Lalu apa kita masih mampu? Apa kita akan membiarkan dunia ini yang menentukan identitas atau jati diri kita? Kalau tidak, lalu siapa sebenarnya diri kita?